Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Rohim. Pak Rohim sendiri gimana Pak? Pak ya, alhamdulillah saya juga lebih baik dari yang kemarin, lebih fresh Pak. Semalam tidurnya cukup nyenyak. Syukur Iya, Pak Rohim. nggih. Hari ini kita mau ngobrol apa nih Pak? Ini Pak tentang anak yang semester kemarin itu kan aslinya sering nggak masuk. Sering nggak masuk itu ternyata anak itu bukannya dia tuh niat tidak masuk, tapi karena tidak punya uang untuk transportasi ke sekolahan Pak. Kita mau membicarakan tentang anak yang tidak masuk. Iya, yang tidak masuk dan keinginan saya itu anak yang tidak masuk itu kembali lagi ke sekolah Pak. Oh, jadi Pak Dirlam ingin anak tersebut supaya bisa masuk ke sekolah lagi, begitu ya Pak ya? Nggih. Iya. Pak Dirlam mengetahui anak tidak masuk itu dari mana Pak? Dari absen Pak. Ketika mengajar itu anak itu kok 3 hari nggak masuk, ternyata setelah ditanyakan itu bukan karena sakit Pak, karena alasan awalnya itu kan sakit. Tapi ternyata anak itu tidak punya uang untuk berangkat ke sekolah. Kan biasanya dia ditinggali sama orang tuanya itu sepeda motor, bapaknya habis meninggal, ditinggali sepeda motor, tidak punya uang untuk beli bensin. Iya, Akhirnya dia tidak masuk. Alasannya sakit, padahal tidak sakit, Pak. berarti anaknya sebenarnya tidak bisa berangkat itu karena tidak punya transportasi tapi tidak punya biaya ya Pak ya? Tidak punya biaya, betul Pak Rohim. Iya. Panjenengan sudah tanya langsung berarti ya? Sudah tanya Kebetulan langsung ke anaknya sehingga panjenengan mengetahui. kebetulan itu kan bukan ke anaknya, tadinya ke temannya, Pak. Oh, ke Temannya, temannya. dia teman yang dekatnya gitu ya. Saya tanyakan, ternyata anak itu kan nggak sakit. Kemudian dari saya itu rumahnya ke selatan, Pak. Ke selatan, ternyata memang betul anak itu yang bapaknya meninggal beberapa hari yang lalu sebelum dia tidak masuk terus itu dia kehilangan orang tua bapaknya yang dia pencari Yang nafkah. Iya, tidak. Akhirnya dia kan kelabakan untuk transportasi sehari-hari ke sekolah. Itu masalahnya ternyata. iya, berarti jenengan belum ke anaknya tetapi baru ke teman-temannya ya, baru dapat informasi dari teman. Informasi dari temannya, tapi ini Pak, kebetulan guru wali kelas dengan BK itu sudah ke sana. Ternyata betul apa yang disampaikan oleh temannya si anak itu. Ternyata betul anak itu habis kehilangan orang tua sehingga dia memang betul-betul tidak punya uang untuk berangkat ke sekolah. Seperti itu Pak Rohim. Kira-kira untuk menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan dilakukan oleh Pak Dirlam, Pak? Ya, tentunya keinginan saya kan nanti berbicara dengan tentunya kepala sekolah, dengan BK, dengan wali kelas ya, semua stakeholder yang ada di sekolah, bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini Pak Rohim, yang tidak bisa masuk ke sekolah tapi bukan karena sakit. Sebenarnya anak itu rajin Pak, hasilnya sebelum dia itu kehilangan orang tua itu rajin, cuma karena dia itu tidak punya transportasi untuk ke sekolah, dia itu tidak masuk sekolah. Dilihat bukan anaknya, bukan tipe anak yang nakal, bukan, tapi dia anak yang penurut, Anak rajin, penurut ya. rajin, tapi kok tidak masuk terus. Awalnya kan saya curiga seperti itu, kok tidak masuk terus, kenapa gitu ya. Seperti itu Pak Rohim. Iya. Untuk ke kepala sekolah, tadi kan Pak Dirlam itu berencana untuk membicarakannya dengan kepala sekolah nih, ya Yeah. Pak ya. Maksudnya itu ke kepala sekolah itu mau membicarakan hal yang bagaimana untuk menghadapi situasi ini. Itu tentunya karena yang punya kebijakan itu kepala sekolah ya nanti mungkin barangkali bisa dari sekolah gitu ya, barangkali bisa itu. Kalau nggak bisa ya Ya. mungkin nanti dari yang lain
Dan solusinya itu bagaimana? Saya ingin ada solusi itu biar anak itu tetap sekolah. Apalagi kan di Brebes itu ada gerakan kembali ke sekolah. Tapi anak itu sebenarnya nggak keluar, Pak. Cuma kemarin itu kan jarang masuk. Iya. Itu alasannya seperti itu ternyata. Kenyataannya dia tidak punya uang transportasi untuk ke sekolah. Nah, nanti yang saya ingin bicarakan dengan kepala sekolah, BK, wali kelas, bagaimana cara mengatasi anak yang seperti ini jangan sampai putus sekolah. Artinya meminta tanggung jawab bersama ya Pak ya, Nggih. kolaborasi menyelesaikan masalah ini bersama-sama dengan kepala sekolah, dengan guru BK juga, dengan wali kelas juga. Ya. Untuk rencana terhadap anak tersebut nih, selain Pak Dirlam itu membicarakan ke kepala sekolah, guru BK dan wali kelas, itu Pak Dirlam inginnya itu anaknya dibagaimanakan? Oh, Maksudnya gini Pak Rohim, ingin saya itu anak itu ya tentunya ya supaya bisa masuk lagi. ada Artinya dukungan visi. yang seperti apa dari kepala sekolah, BK, wali kelas? Ya ingin saya itu kan nanti mungkin dari wali kelas itu ya selain home visit juga dari BK pendampingan secara psikologis Pak Rohim. Jadi tentunya anak yang kehilangan orang tua ini secara psikologis itu dia itu agak guncang mungkin ya. Orang yang menyayangi dia ternyata tidak ada. Dia mungkin agak terguncang, nanti mungkin ada pendampingan dari guru BK. Sedangkan wali kelas dia kan guru atau orang tua yang ada di sekolah. Orang Iya, tua yang di sekolah adalah wali kelas, sehingga wali kelas juga memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Kalau saya kan hanya gurunya, guru mapelnya iya. saja. Cuma Berarti rasa peduli gitu Pak Rohim, peduli pada anak yang tidak masuk, yang sering tidak masuk sekolah, biar dia itu tetap rajin ke sekolah. ya, berarti untuk Pak Dirlam nanti itu ya Pak ya, mengharapkan untuk guru BK itu memberikan bimbingan konseling seperti Nggih, biasa. Untuk wali kelas itu home visit dan kepala nggih, sekolah tentunya dukungan ya Pak ya, baik dukungan secara moral maupun dukungan materi. secara Iya. materialnya. Untuk dari Pak Dirlam sendiri gimana nih Pak? Kalau saya sebenarnya juga menyampaikan ya, kalau misalkan anak itu memang misalkan dari sekolah tidak ada gitu ya, saya menyampaikan bahwa bolehlah nanti asalkan kalau untuk transportasi sih insya Allah kami siap membantu. Saya sendiri sudah berbicara dengan keluarga, katanya siap membantu agar anak itu tetap berangkat ke sekolah. Ini secara pribadi kalau yang seperti ini. Dan kebetulan ada beberapa teman itu yang sama seperti itu. Jadi di kami itu kebetulan banyak yang peduli pada anak-anak yang mau putus sekolah gitu ya Pak ya, karena kekurangan biaya. Itu contoh itu teman di saya itu ada yang membelikan LKS, ada juga yang ini, tapi bukan pada anak itu memang, karena Iya, ada beberapa permasalahan anak terkait dengan perekonomiannya Pak. Kalau di daerah kami kan kebetulan ekonominya ekonomi menengah ke bawah, bukan menengah ke atas. iya, Jadi rawan sekali anak yang putus sekolah. iya Pak. Kira-kira kapan nih Pak? Pak Dirlam kapan nih mau melaksanakan untuk melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah, BK, wali kelas untuk melakukan kunjungan ke sana? Nanti di awal Pak, ini kan masih liburan, nanti awal kita persiapan membicarakan dulu di intern sekolah gitu ya. Kemudian nanti kita Awal akan ya. di awal, sebab kalau pas liburan ini juga banyak teman-teman yang terutama kan BK, wali kelas juga belum bisa sepenuhnya di sekolah Pak. Makanya nanti kita akan membicarakannya setelah kita kembali ke sekolah. Jadi di awal awal semester Pak. Awal semester itu Awal rencana semester saya. ya Pak ya. Ya, Sebentar rencana lagi berarti ya Pak ya. Nggih. Hari pertama, hari kedua. Hari pertama nanti kita mulai persiapan gitu ya. Hari kedua mungkin kita membicarakan gitu ya, agar anak itu tetap berangkat ke sekolah. Nanti bagaimana untuk yang ke sana pendampingan psikologis dan segala macam nanti dibicarakan di hari keduanya. Kalau hari pertama biasanya masih
sibuk, masih asik dan kegiatan-kegiatan awal MPLS, Pak. Iya. Iya, jadi Pak Dirlam berencana untuk bersama-sama dengan kepala sekolah, dengan guru BK, dan wali kelas juga untuk melakukan kunjungan ke sana ya Pak ya? Iya. Jadi hari pada saat sudah masuk ke sekolah, iya. sudah masuk sekolah itu ya. Iya, dengan harapan bahwa anak tersebut bahwa anak tersebut supaya bisa mendapatkan dukungan, bisa mendapatkan bimbingan dari guru. Intinya biar lebih semangat lagi bahwa memang anak seperti itu memang harus Pak ya, harus harus dibimbing gitu ya Pak ya. Iya, dibimbing dari pihak sekolah, baik pihak sekolah, moral gitu. Moralnya ya. Juga mungkin pada keluarganya Pak, biar keluarganya juga tetap mau supaya sama mendukung begitu ya Pak ya. Iya. Iya Pak Rohim. Iya. Baik Pak, berarti itu ya Pak ya. Semoga anak tersebut bisa kembali lagi ke sekolah, bisa rajin seperti sebelumnya, dan permasalahan tentang ditinggal orang tuanya lambat laun supaya bisa lebih sabar lagi menghadapi. Begitu ya Pak ya. Iya, semoga bisa bergabung lagi. Amin. Belajar di sekolahnya Pak Dirlam. Gitu ya Pak. Terima kasih Pak Rohim ya. Cukup? Cukup Pak, cukup. Oke, terima kasih Pak Dirlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan adalah adanya kedekatan yang hangat antara coach dengan Coace, percakapan coaching yang dilakukan menggunakan model percakapan Tirta dengan urutan yang sesuai. Sebagai coaching berusaha untuk hadir secara penuh untuk Coace, mendengarkan tanpa pelabelan, asumsi, dan asosiasi. Yang masih perlu diperbaiki adalah dalam memberi pertanyaan berbobot pada tahap menanyakan tujuan. Sebelum melaksanakan coaching yang saya lakukan adalah kesiapan diri untuk bisa menyambut dengan hangat dan melaksanakan coaching dengan baik, membuka dengan salam dan menanyakan kabar. Saat melaksanakan coaching yang saya lakukan adalah berusaha mendengarkan dengan rasa, receive, acknowledge, summarise, dan as. Untuk meningkatkannya yang perlu saya lakukan adalah mereview contoh percakapan Coahing, terus berlatih, dan fokus.